Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Alhamdulillah, sekarang kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Arab, yaitu di pelajaran yang ke-11, Ad-Darsul Hadi Asyar. Judulnya yaitu Man Hadza atau Man Hadhihi. Man Hadza artinya apa? Sebetulnya ini sudah dulu ya dipelajari oleh kita di semester 1. Man Hadza, ya, kalimat tanya ini sudah dulu pernah kita pelajari ya di semester 1. Tapi untuk sekarang ada tambahan-tambahannya. Masih ingat tidak? Man hadza artinya apa? Man artinya siapa, hadza artinya ini. Jadi man hadza ini adalah kalimat tanya untuk menanyakan orang. Man ini adalah kata tanya untuk menanyakan orang. Sebelumnya juga ada pernah kita pelajari ma hadza. Ma menggunakan ma panjang, ma hadza. Ma itu adalah artinya apa? Kalau man siapa, kalau ma apa? Ya, kalau ma itu untuk menanyakan benda. Kalau man untuk menanyakan orang atau manusia ya, khusus. Man hadza karena yang ditanyakannya adalah manusia atau orang, maka menggunakan man. Artinya siapa. Nah, man untuk menanya siapa ditambah dengan kata tunjuk hadza. Nah, hadza ini adalah kata tunjuk ya. Hadza atau hazihi sama, itu adalah kata tunjuk. Artinya ini. Man hadza, siapa ini? Man hazihi, siapa ini? Nanti ada perbedaannya ya. Kita harus mengetahui perbedaannya hadza dan hazihi. Hadza adalah kata tunjuk untuk menunjuk laki-laki. Hazihi kata tunjuk untuk menunjuk kepada perempuan. Nah, kita bisa lihat di sini di bawah ada percakapan ya antara anak-anak laki-laki. Anak-anak laki-laki ya. Kita prakteknya yang di halaman ini untuk anak laki-laki. Contohnya man hadza. Ya, man hadza. Ini ya, kita lihat yang ini. Man hadza. Yang laki-laki ini menunjuk kepada siapa? Laki-laki yang di tengah. Ya. Laki-laki yang di tengah. Man hadza. Kata yang laki-laki pakai baju hijau. Man hadza menunjuk kepada yang di tengah. Maka dijawab oleh laki-laki yang ujung menggunakan kupiah ya, baju merah. Dijawab oleh laki-laki yang ujung, hadza akhi. Ini adalah akhi itu apa akhi? Saudara laki-laki ya. Ini adalah saudara laki-lakiku. Ya, ini adalah saudara laki-lakiku. Jadi yang pertama mana? Sebentar ya. Yang pertama ini bertanya man hadza. Siapa ini? Maka dijawab oleh orang yang kedua, yaitu hadza akhi. Ini adalah saudaraku, saudara laki-lakiku. Nah, ini di percakapan pertama ini masih bertanya orang yang di tengah. Ya, bertanya dengan kata tunjuk man hadza dengan hadza ya. Hadza itu adalah kata tunjuk untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka ini belum mengetahui siapa namanya. Ya,
Baru sekedar ditunjuk, ini siapa? Jawabnya saudara laki-lakiku. Nah, baru kemudian ditanyakan namanya oleh orang yang pertama tadi, baju hijau. Ya, menanyakan namanya sekarang. Bagaimana kalimat untuk menanyakan namanya? Kalimatnya yaitu adalah masmu. Masmu, siapa nama? Nah, siapa nama, kemudian menggunakan kata hu. Hu. Ingat di sini ada perbedaannya nanti ya. Hu itu adalah huruf untuk mengganti jenis laki-laki. Hu. Maka artinya dia atau nya. Siapa namanya? Ya. Masmu, siapa nama? Hu artinya nya. Ya. Maksudnya namanya nama ini. Ya. Nama orang yang di tengah ini. Ya, sekali lagi. Masmuhu, siapa namanya? Ya, namanya maksudnya menanyakan nama siapa? Nama ini yang di tengah. Maka dijawab lagi oleh laki-laki yang pakai baju merah. Ismuhu Ahmad. Ya, ismuhu Ahmad. Namanya, nama orang yang tengah ini adalah Ahmad. Nah, di sini menanyakan nama, masmu ditambah hu. Ya, hu, ingat, hu ini adalah huruf untuk menggantikan jenis laki-laki. Karena yang ditunjuknya adalah laki-laki. Masmuhu. Kalau sekarang kita baca di halaman berikutnya, bertanya kepada perempuan. Man, siapa hazihi? Ini. Man hazihi, siapa ini? Ya. Siapa? Siapa ini? Maka tadi, kalau yang tadi laki-laki haza, kata tunjuknya sekarang menunjuk kepada perempuan menggunakan hazihi. Siapa ini? Ya. Siapa ini yang ditanya siapa? Ini nih, anak yang perempuan yang di tengah, ya. Anak perempuan yang di tengah. Siapa ini? Maka dijawab oleh anak perempuan yang di ujung. Ya. Saya ulangi. Yang ke satu, anak perempuan yang satu ini, anak ke satu, maaf ya. Maaf. Nah, yang ke satu bertanya man hadhihi. Nah, kan dijawab oleh anak yang kedua. Jawabnya bagaimana? Hadhihi ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Menunjuk kepada siapa? Kepada ini yang di tengah. Menggunakan kata tunjuk hadhihi. Kalau tadi untuk laki-laki apa? Hadza. Kalau untuk sekarang untuk perempuan hadhihi. Hadhihi ukhti. Kalau tadi akhi, sekarang ukhti. Akhi, kalau akhi itu anak laki-laki, saudara laki-laki. Kalau ukhti, saudara perempuan. Ini juga sama, baru sekedar menanyakan dengan kata tunjuk. Ini saudara perempuanku. Nah, belum tahu namanya siapa. Nah, kita tanya namanya. Karena yang ditanyanya yaitu perempuan. Maka kalimatnya yaitu masmuha. Kalau tadi menanyakan nama laki-laki, masmuhu. Sekarang masmuha, ujungnya ha ya. Ha panjang. Ya, masmuha.
Ingat ya, untuk menanyakan nama kepada orang lain yang berjenis perempuan menggunakan ha, ya. Jadi yang orang pertama nih ya, yang orang ke-1 ini menanyakan kepada orang yang kedua, ya, menanyakan orang yang ketiga, maka menggunakan kalimat masmuha. Dijawab oleh orang yang kedua, ismuha, juga sama. Ismuha, menggunakan kata ismuha juga. Ismuha Zainab. Namanya Zainab. Jadi begitu ya. Ini menanyakan, pertama menanyakan menggunakan kata tunjuk hadza atau hadhihi. Yang kedua menanyakan nama. Masmuhu untuk laki-laki, masmuha untuk perempuan. Kita lihat yang ditanyanya siapa ya. Kalau laki-laki maka menggunakan kata tunjuk hadza dan menanyakan nama ismuhu. Kalau yang ditanyanya yaitu perempuan ya, kalau yang ditanyanya perempuan menggunakan kata tunjuk hadhihi dan masmuha menanyakan namanya. Kita coba praktekannya, kita simpulkan ya. Kita coba baca dari awal. Yang ke-1, man hadza? Siapa ini? Man, ulangi ya. Man hadza? Siapa ini? Hadza akhi. Ini adalah saudara laki-lakiku. Sekarang bertanya namanya. Namanya masmuhu, namanya siapa? Siapa namanya? Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Itu untuk yang pertama. Untuk percakapan yang kedua, man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Untuk di bawahnya menanyakan namanya. Masmuha, siapa namanya? Jawabnya ismuha Zainab. Namanya Zainab. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang kita bisa lihat ke halaman berikutnya ya. Bagian ba. Bagian ba ini ada 2 kotak tabel ya. Ada halaman 80 ya. Ada 2 kotak tabel. Tabel yang pertama adalah untuk kalimat berjenis laki-laki. Untuk tabel yang kedua di bawahnya adalah kalimat berjenis perempuan. Kita bisa lihat di tabel yang pertama, contohnya nomor 1. Kita baca ya. Hadza. Sebentar ya. Kita bisa lihat nomor 1 ya. Bacanya hadza akhi. Yang hadza akhi ini adalah saudara lakiku. Saudara laki-lakiku. Ismuhu Ahmad. Yang kedua, hadza akhi. Ini adalah saudara laki-lakiku. Ismuhu Ali. Sekarang tabel yang kedua yang di bawahnya, hadza ukhti. Hadza ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Ismuha Aisyah. Namanya adalah Aisyah. Yang nomor 2, hadhihi ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Namanya ismuha, namanya Khadijah. Namanya Khadijah. Nah, ini tadi yang materi juga, ini masih materi bagian ba. Nah, sekarang kita coba lihat latihannya bagian dal, halaman 81.
Kita lihat, kita coba ya kerjakan latihannya halaman 81. Di sini ada di sebelah kanan ada dua kalimat, dua kata tunjuk, yaitu hadza. Dua kata tunjuk ini, yang pertama hadza, ya. Yang kedua hadhihi. Hadza adalah untuk laki-laki. Kalau hadhihi untuk perempuan. Ya. Hadza kira-kira di sini pakai garis, kira-kira ditujuk kemana nih kalimat-kalimat yang di sebelah kiri, ya. Contohnya nih, apakah hadza ini ini nanti caranya dibuat garis, ya, dihubungkan. Hadza kira-kira ditunjuk kemana? Apakah jadi, ya, atau kepada ukhti? Kalau jadi adalah artinya yaitu kakekku. Kalau ukhti adalah saudara perempuanku. Jaddati yaitu nenekku. Kemudian khali itu artinya pamanku, paman dari ibu, ya, saudara ibu. Kemudian walidi itu artinya orang tuaku atau ayahku. Nah, kira-kira hadza ini ditunjuk kemana, ya? Dilihat dari jenisnya, ya. Apakah jenis perempuan atau laki-laki atau perempuan, ya. Hadhihi juga sama, kira-kira kemana nih nunjuknya nih? Hadhihi itu kata tunjuk perempuan. Nah, sekarang kita lihat latihan yang berapa nih, yang terakhir, ya, di halaman 82. Contohnya di sini sudah diberikan latihan contohnya. Nomor 1, hadza abi. Hadza kata tunjuk untuk laki-laki. Kenapa menggunakan hadza? Karena yang ditunjuknya yaitu abi, ya. Maka menggunakan kata hadza. Abi itu apa artinya? Abi itu artinya ayahku. Kemudian menanyakan namanya, ismuhu. Ismuhu, ya, karena yang ditunjuknya adalah abi, maka menggunakan kata ismuhu untuk menanyakan namanya. Kemudian di bawahnya nomor 2, hadhihi ummi. Gunakan kata tunjuk hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena yang ditunjuknya yaitu ummi, ya, disandingkan dengan ummi. Ummi artinya ibuku. Hadhihi ummi. Namanya, untuk menanyakan nama bagaimana? Ismuha. Namanya Fatimah. Menggunakan ismuha, ya, ingat. Kalau yang ditunjuknya, yang ditanyanya perempuan, ismuha. Kalau yang ditunjuknya atau yang ditanyanya laki-laki, ismuhu. Begitu, ya. Nah, kita silakan dikerjakan nomor 3 sampai nomor 7. Ya. Nomor 3 sampai nomor 7 isilah titik-titiknya. Titik-titik yang pertama diisi dengan kata tunjuk hadza atau hadhihi. Titik-titik yang kedua diisi dengan pertanyaan nama, ismuhu atau ismuha. Diperhatikan jenis perempuan atau laki-lakinya. Ya, begitu saja dulu. Silakan dikerjakan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lagi ke Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.